Tidak ada paksaan dalam agama. Ini sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Berry. Tapi Ustadz Berry nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Dr. Rizadli ditodong pertanyaan oleh Ustadz Syam terkait keislaman beliau. Ini sudah login atau belum? Karena pemberitaan di media sosial itu sudah banyak memberitakan terkait Islamnya Dr. Rizadli. Tetapi yang menyampaikan itu bukan secara langsung Dr. Rizadli, hanya diwakili oleh Ustadz Dari Sulaiman. Apakah ini betul atau tidak? Begitu kira-kira Alhamdulillah. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan sekurang-kurangnya 3 pesan terkhusus untuk Dr. Rizadli. Semoga beliau yang bersangkutan melihat pesan ini, mendengar pesan ini, ya mudah-mudahan bisa menonton tayangan kali ini Alhamdulillah. Tetapi sebelum kami menyampaikan 3 pesan ini, ya kita lihat terlebih dahulu bagaimana tabayun dari Ustadz Syam kepada Dr. Rizadli terkait keislaman beliau Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja lihat ke videonya. Silakan Alhamdulillah. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Ini sebenarnya sudah login atau belum? Sudah login belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Berry. Ya. Tapi Ustadz Berry nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Iya. Nanti ada saatnya Pak Ustadz. Ada saatnya, ada saatnya. Kan kita udah alhamdulillah nih udah kayak kita Islam jadi Sebagai kita Muslim. alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Berry. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Ada Ustadz acara. Timur. Nah, kalau yang itu aku Iya. jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang Iya. itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini Pak Ustadz. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan Iya. sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang Siap. lain. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang Ada tepat untuk time. disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Mm-mm. Banyak teman, banyak saudara, Betul. banyak saudara-saudara kita, semuanya saudara-saudara kita Iya, semuanya. iya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Iya. Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih Iya, yang iya. tentang Iya, penjagaan. menjelaskan. Iya, Desember 2024 Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Motivasi. Aku surprise juga kan aku bukan pastor, bukan nilai religi gitu rendah banget Iya. kan gitu Motivator kan. lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi Pebisnis. anak-anak karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor saya bilang karena kan dia pernah datang ke podcastku. Kamu kan betul. bersahabat, jadi nggak enak lah Iya. aku datang ke sana. Iya. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja muda gereja dikumpulkan karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Oh. Jadi ya aku pikir dikumpulkan tidak hari Minggu dikumpulkan duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Iya. Apalah siapalah dokter Richard ini kan nilai keagamaannya kan nggak tinggi Iya, kan. iya. Cuma kan mereka ngelihat aku mungkin lebih sukses, punya bisnis banyak. Businessman. Aku mungkin ya, Motivasi. Benar. dengan bahagia, dengan senang gitu Iya. kan. Tapi ternyata waktu datang ke sana kaget juga. Ternyata itu bentuknya ibadah pada waktu itu. Dan aku nggak nyangka. Ibadah? Aku nggak tahu. Mereka sudah datang ya, nggak mungkin juga. Iya, iya. Aku pulang dulu ya, masuk ya. Iya. Ya sudahlah, kan motivasi aja kan. Ya apa salahnya lakukan motivasinya? Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya. Motivator. Beritahukan apa yang aku punya, Iya. nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan Tom? Nah, nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Baik, ini sangat menarik Afila. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Syam ini kepada Dr. Rizadli dalam rangka untuk tabayun. Karena sudah ramai di media sosial ya Afila. Banyak yang berspekulasi, banyak yang suudzon, banyak kemudian yang fitnah dan sebagainya. Sehingga Ustadz Syam ini langsung meminta tabayun kepada Dr. Rizadli, benarkah sudah masuk Islam atau belum begitu ya? Nah, Alhamdulillah, sekali lagi tadi kami sudah disinggung di awal untuk memberikan pesan kepada Dr. Rizadli. Pesan yang pertama, semoga hal ini bisa ditonton oleh Dr. Rizadli. Pesan yang pertama seperti ini. Dan Muslim di sana, orang Kristen mobil khususnya, meyakini bahwa Dr. Rizadli ini masih di agama Kristen. Kenapa? Karena kejadian di tahun 2024 di bulan Desember itu menguatkan. Apalagi Dr. Rizadli ini kan mengatakan kami percaya Yesus, saya percaya Yesus begitu ya. Percaya bukan sebagai nabi tetapi sebagai Tuhan. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Dr. Rizadli. Masalah Tuhan. Nah, ini saya jujur ya. Saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, jadi non-Muslim masih menyangka Dr. Rizadli ini masih dalam keadaan Kristen. Nah, umat Islam menyangka
bahwa Dr. Richard Lee ini sudah mu'alaf, sudah yakin, karena ada kesaksian yang kemudian langsung bahkan dengan Ustadz dari Sulaiman, Dr. Richard Lee ini bersyahadat. Kita ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustadz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Dan dengan kabar ini juga kami umat Islam meyakini bahwa Dr. Richard Lee ini sudah masuk ke dalam Islam. Nah, di sisi lain, hal ini juga menjadi spekulasi, menjadi fitnah, bahkan menjadi suudzon non-Muslim kepada Dr. Richard Lee. Kenapa? Dengan beredar luasnya video yang disampaikan Ustadz dari Sulaiman terkait keislaman Dr. Richard Lee, bahwa menurut non-Muslim berarti Dr. Richard Lee mempermainkan agama. Mohon maaf. Jadi seakan-akan seperti itu. Pun umat Islam menyangka kepada Dr. Richard Lee bahwa dokter juga memainkan agama. Kenapa? Toh kan sudah masuk Islam. Tetapi di bulan Desember 2024 menyatakan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi, begitu ya kira-kira. Nah, untuk menghilangkan suudzon, spekulasi, dan fitnah yang berkepanjangan ini, alangkah lebih baiknya Dr. Richard Lee tidak melama-lamakan, bahkan memberikan tabayun, memberikan klarifikasi, dan memberikan penjelasan supaya umat menjadi tahu. Karena ini kan sudah beredar di media sosial, dan dikhawatirkan, sekali lagi dikhawatirkan ada suudzon nantinya. Efek dari suudzon atau fitnah ini kan kembali lagi kepada yang bersangkutan. Itu kan kami sangat menyayangkan kalau itu terjadi, sehingga ya lebih cepat lebih baik begitu ya untuk menyampaikan hal ini. Sekali lagi, ini sudah menjadi perkara publik, sehingga hemat kami tidak ada salahnya juga untuk diselesaikan di publik. Yang kedua, hemat kami, kalau misalkan sudah betul-betul nih mantap Dr. Richard Lee ini memutuskan untuk masuk ke Islam, maka sebetulnya jangan dilama-lama untuk tahadus bi ni'mah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka fahadits, syiarkanlah, sebarluaskanlah. Wabil khususnya nikmat iman wa nikmat Islam ini, nikmat iman yang Allah berikan. Kenapa? Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Jadi hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman ini, sehingga nikmat iman ini menjadi nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Apalagi dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan ini janjinya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka itulah sebaik-baiknya manusia, dan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga dan abadi di dalamnya. Bahkan di ayat yang lainnya Allah taala berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian orang tersebut istiqamah dengan perkataan, dengan pernyataan itu bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang ini oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Maka dengan hal ini juga kita tahaddus bin ni'mah. Tatkala kita sudah memeluk agama Islam, ya tahaddus bin ni'mah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, agar apa? Semakin tambah kebaikan-kebaikan, dan orang lain pun akan turut bahagia dengan tahaddus bin ni'mahnya Dr. Richard Lee ini. Dan yang ketiga, kalau sudah disyiarkan, kalau sudah disampaikan dengan tahaddus bin ni'mah dan lain sebagainya, maka yakin innamal mu'minuna ikhwah, seorang mukmin dengan orang yang mukmin yang lainnya adalah saudara, maka paling tidak akan mendoakan orang-orang di dalam seiman. Nah, mungkin itu 3 pesan yang kami sampaikan terkhusus kepada Dr. Richard Lee. Ya, semoga beliau bisa melihat tayangan kami dan semoga bisa mendengar pesan dari kami, sehingga tidak ada spekulasi, tidak ada suudzon lagi, tidak ada fitnah lagi kemudian hari. Ya, alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi masukan juga kepada yang bersangkutan. Aku lupa hadza, jangan lupa silakan klik subscribe dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.